Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Usutunasana dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 123. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagian dari inti program saya yaitu implementasi Stack and Queue dalam sistem booking lapangan. Struktur data queue dan booking. Program yang saya buat itu menggunakan struktur queue berbasis linked list untuk menyimpan antrean booking. Struktur ini bekerja dengan prinsip first in, first out, yang artinya booking yang masuk lebih dulu akan diproses lebih dulu juga. Saya juga mengimplementasikan queue ini secara manual, bukan menggunakan linked list bawaan dari Java. Di sini saya ada dua kelas, yaitu kelas node yang digunakan sebagai elemen dasar dan kelas queue booking yang digunakan untuk menyimpan objek booking secara berurutan. Misalnya itu saya menggunakan struktur stack untuk menyimpan histori booking terakhir. Stack menggunakan prinsip LIFO, kebalikan dari queue. LIFO itu last in, first out, yang artinya booking yang terakhir dilakukan akan berada di atas stack dan bisa kembali jika user ingin membatalkan. Fitur ini digunakan dalam menu under booking terakhir yang hanya bisa dilakukan oleh role pemesan. Setiap kali user melakukan booking, objek booking tersebut dimasukkan ke dalam stack booking, lalu saat menu undo dipilih, program akan melakukan pop dari stack dan status booking tersebut diubah menjadi batal menggunakan metode update ke database. Saya juga menampilkan status booking dibatalkan di menu lihat booking saya sehingga user tetap bisa melihat riwayat booking mereka dengan jelas. Selanjutnya saya akan memaparkan lebih lanjut dengan kode yang saya buat. Baik, ini ada kelas node. Di kelas ini punya dua bagian yaitu data, isinya itu booking, dan next itu koneksi ke node berikutnya. Node ini digunakan oleh stack dan queue untuk membentuk rantai data linked list. Nah, terus di sini ada baris deklarasi kelas bernama node. Mana ini? Nah, ini. Terus kelas ini digunakan sebagai elemen dasar untuk struktur linked list baik dalam stack maupun queue. Ini adalah atribut data bertipe jadwal booking. Nih, data ini menyimpan objek booking yang berisi informasi seperti ID pengguna, tanggal booking, jam mulai, dan status. Jadi setiap node menyimpan satu buah booking. Terus ini ada referensi untuk ke node berikutnya. Dalam struktur variabel next ini digunakan untuk menghubungkan node saat kita membentuk stack and queue berbasis linked list. Kalau next sama dengan 0, berarti node ini adalah ujung dari struktur. Dan sini ada konstruktor. Konstruktor digunakan saat membuat objek node. Dan disdata itu untuk menyimpan data booking yang diberikan ke node ini. Terus ada next sama dengan 0, itu saat pertama kali dibuat node ini tuh belum menunjuk ke node manapun, jadi kita set next-nya itu ke 0 gitu. Kita lanjutnya ada kelas queue booking. Di sini ada deklarasi kelas queue booking yang berfungsi untuk menyimpan data booking secara berurutan. Ada private node front dan private node rear. Front itu untuk node paling depan, yaitu tempat data diambil saat queue, sedangkan ini private node rear itu dan paling belakang tempat data ditambahkan saat end queue. Di sini ada konstruktor. Saat objek queue booking dibuat dan antriannya itu masih kosong, jadi front sama rear itu diatur ke 0. Di sini ada 4 metode yaitu enqueue, dequeue, pick, sama isempty. Ini saya menjelaskan tentang metode enqueue dulu. Pertama, metode enqueue ini digunakan untuk menambahkan data booking ke belakang antrian. Itu pertama dibuat node baru. Terus setelah itu cek apakah rear-nya itu 0. Jika iya, maka front dan rear itu harus sama-sama menunjukkan new node nih. Front dan jika rear sama dengan 0, itu front sama rear harus menunjukkan new node. Tapi jika tidak, node baru ditambahkan ke belakang rear next dan rear itu digeser ke new node. Selanjutnya itu ada metode queue. Metode queue digunakan untuk mengeluarkan data dari depan antrian. Jika antrian ini metode queue. Nah, di sini jika antrian kosong if is empty return 0, berarti jika antrian kosong langsung return 0. Di sini ada jadi kita mengambil data dari front dan setelah itu disimpan di variabel remove. Terus lalu front akan digeser ke selanjutnya ke next node berikutnya. Jika setelah itu frontnya itu 0, berarti antrian kosong dan rear juga harus 0 dan data booking akan dikeluarkan melalui return remove. Di sini ada metode pick juga. Tapi itu digunakan untuk melihat data paling depan tanpa menghapusnya dari antrian, berguna untuk memeriksa siapa selanjutnya. Nah, sini ada metode empty juga, itu untuk mengembalikan true jika front itu adalah 0, artinya antrian itu kosong. Oke, ke kelas selanjutnya yaitu stack booking. Baik, selanjutnya adalah kelas stack booking. Stack sendiri digunakan untuk menyimpan histori booking terakhir, khususnya agar user bisa membatalkan booking
booking menggunakan fitur yang pertama. Saya itu mendeklarasikan kelas booking, lalu saya buat satu variabel top yang akan menunjukkan ke node paling atas. Di sini ada empat metode. Ada push, pop, is empty sama pick. Di sini ada metode push. Push di sini itu digunakan untuk menambahkan booking baru ke dalam stack. Pertama saya buat node baru dengan data booking yang dikirim. Setelah itu node baru ini akan menunjuk ke node yang sebelumnya jadi top. Setelah itu saya pindahkan top itu ke node baru. Dan ada metode selanjutnya itu pop. Metode itu berguna untuk menghapus atau mengambil booking terakhir dari stack. Sini kalau stack kosong is empty null, langsung dikembalikan ke null. Kalau ada datanya maka akan disimpan di top data ke variabel, lalu geser ke bawahnya top next, lalu data yang diambil akan dikembalikan. Metode ini digunakan saat user memilih undo booking terakhir. Lalu di sini ada metode is empty. Saya gunakan untuk mengecek apakah stacknya itu kosong. Selanjutnya saya akan mendemokan programnya. Sini ada 3 menu: login, registrasi, sama keluar. Sebelum login kita registrasi dulu. Saya akan buat 2 role ya, buat 2 akun. Satu akun untuk memasang, satu akun buat admin. Jadi di sini saya sudah memiliki akun untuk pemesan dan role. Saya akan mendemokan misalnya menjadi admin dulu ya. Sini harus login. Jadi pemesan dulu aja. Jadi pemesan, email dari amelia123@gmail. Nah, setelah berhasil login akan muncul tampilan menu lihat lapangan, booking lapangan, lihat booking saya, ada booking terakhir, logout. Jadi kalau lihat lapangan nanti akan menunjukkan lapangan-lapangan di mana ada ID, nama, jenis olahraga, sama harganya. Kalau kita mau booking, misalnya aku mau booking lapangan futsal, maka nanti isinya itu pakai ID 1 kan. Habis itu tanggal bookingnya misalnya di sini ada tulisan booking berhasil, maka booking telah berhasil dilakukan. Misalnya nih, saya mau booking lagi lapangan badminton misalnya, 2 kan, sini kan 2, nah ini 2. Oke. Nah, booking berhasil, jadi saya telah booking 2 lapangan. Misalnya saya lihat booking saya, itu ada ini ya, satu pesan. Oke, misalnya nih, saya ingin melakukan undo. Nah ini tulisannya, update ID 7, 1 sama dengan batal. Jadi menerapkan LIFO, last in, first out. Nih. Jadi yang booking 7 kan maksudnya terakhir, dan dia itu dikeluarkan pertama. Kan sini tuh menerapkan prinsip LIFO. Ini sudah berhasil, misalnya kita lihat booking saya. Nah, kan awalnya kan sebelum di-undo, sebelum dibatalkan, itu kan statusnya masih dipesan ya. Nah, setelah dibatalkan, statusnya itu jadi berubah jadi dibatalkan gitu. Nah, misalnya aku mau undo lagi 4. Nah, berhasil ya. Bisa kita lihat lagi. Nah, sini di undo booking itu kita menerapkan prinsip stack. Ya, menerapkan struktur stack, prinsipnya LIFO. Tapi untuk misalnya mau booking, itu kita menerapkan struktur queue dengan prinsip FIFO, first in first out. Kita misalnya coba login sebagai admin. Oke, di sini saya masuk sebagai admin. Dimana sebagai admin itu kita bisa lebih luas ya. Di sini ada 8 menu. Yang pertama ada lihat semua lapangan, tambah lapangan, edit lapangan, nonaktifkan lapangan, lihat semua booking, lihat semua pengguna, lihat booking aktif, sama logout. 5. Nah, di sini ada lihat semua booking. Wow, banyak banget. Di sini bakal menunjukkan semua data yang pernah booking, baik yang dipesan maupun yang dibatalkan. Misalnya mau lihat ya booking yang apa dipesan, itu bisa lihat ini, lihat booking aktif. Nah, ini yang dipesan, sedangkan yang dibatalkan tuh nggak bakal dimunculkan. Nah, kita lihat semua pengguna, nanti akan ditampilkan disertai dengan role juga, begitu. Bye. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.